Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Astrid Lestari Tungadi Eskom MTI, selaku dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atmajaya Makassar. Riwayat pendidikan saya ialah Strata 1, saya tempuh di Program Studi Teknik Informatika Universitas Atmajaya Makassar dan saya lulus pada tahun 2013. Kemudian, Strata 2, saya tempuh di Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara, Jakarta dan saya lulus pada tahun 2016. Spesialisasi pengajaran saya ialah saya mengajar mata kuliah manajemen strategis dan teknologi, manajemen rantai nilai, serta manajemen operasional di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atmajaya Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana delivery, interaction, dan assessment mata kuliah manajemen strategis dan teknologi yang dibebankan sebanyak 2 SKS kepada saya selama 1 semester gasal 2021-2022 ini. Untuk RPS dari mata kuliah manajemen strategis dan teknologi ini telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi dan disahkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atmajaya Makassar. Kita dapat lihat bahwa capaian pembelajaran yang dibebankan prodi ialah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, itu dari aspek sikap. Kemudian, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah dari aspek pengetahuan. Kemudian, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, itu dari aspek kemampuan umum. Dan yang terakhir, mengembangkan teori serta metode pada domain manajemen dan tata kelola, itu dari aspek kemampuan khusus. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 3. Yang pertama, mampu memahami konsep dan framework ASIT Strategic Planning. Yang kedua, mampu mengaplikasikan metode analisa ASIT Strategic Planning. Dan yang terakhir, mampu menganalisis dan merancang studi kasus pengembangan strategi perusahaan berbasis ASIT. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah manajemen strategis dan teknologi ialah pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai metode analisis yang digunakan dalam merancang ASIT Strategic Planning beserta penerapan studi kasus perusahaan. Materi pembelajaran untuk 1 semester ada 13 bahan kajian yang akan dibawakan dalam 15 pertemuan. Bahan kajiannya itu dimulai dengan hubungan strategi bisnis dan strategi ASIT, framework ASIT Strategic Planning, metode internal dan eksternal, hingga output ASIT Strategic Planning. Hari ini saya akan membahas CPMK 01, yaitu mampu memahami konsep dan framework ASIT Strategic Planning. Dengan sub CPMK, yaitu mampu menjelaskan dan mengkategorikan framework ASIT Strategic Planning.
indikator dalam sub CPMK kedua ini yaitu yang pertama, ketepatan menjelaskan input dan output framework ASIT Strategic Planning. Yang kedua, ketepatan mengkategorikan metode internal dan eksternal business environment. Dan yang ketiga, ketepatan mengkategorikan metode internal dan eksternal ASIT environment. Setiap memulai sesi perkuliahan, saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kita dan kemampuan apa saja yang diharapkan kepada mahasiswa. Sebelum masa pandemi, mode perkuliahan selalu saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Kemudian ada diskusi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa. Dan ada pemberian modul. Selama pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini, mode perkuliahannya saya terdiri dari yang pertama itu adalah teleconference sebagai pengganti tatap muka di kelas menggunakan aplikasi Microsoft Teams, di mana aturannya itu adalah maksimal keterlambatan 15 menit, wajib berpakaian rapi, minimal baju berkerah, dan wajib menyalakan kamera. Kemudian yang mode kedua itu adalah pemberian video rekaman yang saya upload di menu dokumen pada e-learning kita di e-learning.uajm.ac.id. Setelah itu, ada diskusi pada menu forum. Sama halnya juga pada e-learning.uajm.ac.id. Kemudian pemberian modul. Pemberian modul itu kita menggunakan menu assignment pada e-learning.uajm.ac.id. Dan sama halnya seperti kalau kita tatap muka di kelas, ada juga mode kita berdiskusi, sama juga kita menggunakan menu forum pada e-learning.uajm.ac.id. Untuk presensi, selalu saya lakukan di awal saat memulai sesi perkuliahan, setelah saya memberikan salam. Secara khusus untuk selama perkuliahan online, saya memanfaatkan fitur attendance pada aplikasi Microsoft Teams untuk meng-cross-check kembali kehadiran dari mahasiswa hingga akhir perkuliahan. Kemudian ini ada beberapa aturan perkuliahan online. Untuk materi bahan ajarnya itu selalu saya upload di menu dokumen pada e-learning.uajm.ac.id. Untuk sistem penilaian selalu saya bahas pada saat pertemuan pertama. Sebelum kita masuk materi pertama, bahan kajian pertama, saya selalu menjelaskan sistem penilaian saya beserta rencana pembelajaran semester kita untuk satu semester itu kepada mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengetahui secara jelas apa yang menjadi indikator dan aspek penilaian saya. Untuk aspek penilaian saya sendiri itu terdiri dari kehadiran 5%, sebesar 5%, attitude sebesar 5%. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu memasukkan aspek attitude dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, karena saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa mempunyai etika dan moral itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya mempunyai otak yang pintar. Maka saya selalu memberikan poin untuk aspek attitude. Kemudian aspek berikutnya itu adalah modul. Jadi modulnya ini memang terstruktur
Nah, itu presentasinya yang paling besar yaitu 40%. Kemudian ada ujian tengah semester, itu persentasenya 20%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, itu persentasenya 30%. Untuk setiap modul yang saya berikan, mulai dari modul pertama hingga modul terakhir, itu saya selalu memberikan rubrik penilaian masing-masing. Begitu pula juga dengan UTS maupun UAS. Saya selalu memberikan rubrik penilaiannya masing-masing agar mahasiswa mengetahui dengan jelas nilai berapa yang mereka inginkan dan apa effort yang harus mereka lakukan untuk memperoleh nilai tersebut. Dan yang kemudian nilai mutu saya setelah digabungkan semua aspek penilaian akhir ini, nilai mutunya jika nilainya lebih atau sama dengan 80 itu sudah masuk di A, kemudian 70 sampai 79,9 itu di B, 60 sampai 69,9 C, 50 sampai 59,9 D, dan di bawah 50 itu E. Demikian pembahasan tentang deskripsi diri singkat dan RPS mata kuliah manajemen strategis dan teknologi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang berkenan dalam penyampaian saya. Setelah ini saya akan menampilkan video rekaman proses perkuliahan mata kuliah manajemen strategis dan teknologi secara online menggunakan aplikasi Microsoft Teams pada saat pertemuan kedua saya, yaitu pada tanggal 4 November 2021. Terima kasih dan selamat pagi. Jadi, framework AS IT Strategic Planning bersama saya. Jadi yang pertama, untuk hari ini, saya mau goals-nya kita itu, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, saya harap kalian mampu menjelaskan nanti input framework-nya apa. Kemudian kalian mampu menjelaskan output framework-nya. Kalian mampu mengkategorikan metode yang mana metode internal, yang mana metode eksternal dan eksternal bisnis. Dan yang terakhir, kalian mampu mengkategorikan metode internal dan eksternal ASIT. Kita lihat satu-satu. Jadi, framework ASIT strategy itu adalah ada input. Jadi, kita lakukan analisa di inputnya. Di situ ya kita akan banyak melakukan analisa dan kita akan banyak menggunakan metode-metode analisa di inputnya. Kemudian, setelah inputnya ada, nanti ada output yang harus kalian hasilkan. Nanti berarti pertemuan-pertemuan terakhir kalian harus hasilkan seperti apa, nanti saya kasih lihat gambarannya. Jadi yang pertama kita lihat inputnya. Inputnya itu yang pertama adalah kita harus melihat internal business environment. Jadi kita harus melihat lingkungan bisnis internal dalam perusahaan tersebut. Apa sih itu apa saja lingkungan bisnis internal? Jadi yang pertama bisa saja organization culture atau struktur organisasinya atau bagaimana budaya-budaya dalam perusahaan tersebut, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, kemudian asetnya apa saja. Kita juga harus lihat tujuan perusahaan, proses bisnisnya. Jadi entah itu dia perusahaan jenis apapun, kita harus melihat proses bisnis dari awal sampai terakhir. Kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, mulai dari bahan baku, mulai dengan hubungannya dengan supplier, proses produksi, hingga distribusi ke customer. Itu dari segi lingkungan bisnis internalnya atau internal business environment. Yang kedua yang menjadi input dalam framework ASIT Strategic Planning itu adalah external business environment. Jadi di external business ini banyak hal yang kita lihat, banyak faktor, banyak sudut pandang, banyak segi yang kita bisa lihat.
entah itu dari segi ekonomi, situasi ekonomi saat ini di negara tersebut, atau di daerah tempat perusahaan tersebut, kemudian teknologi, termasuk di dalamnya bagaimana masa depan teknologi, kemudian dunia politik, dari segi politik, sudut pandang politiknya, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini kan politik itu berhubungan di situ. Kayak misalnya ini tahun 2021, nanti kita akan melakukan proses pemilihan ulang di 2024, pemilihan presiden. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kira-kira kalau presidennya ini apa sudut pandangnya. Kan setiap pemimpin itu pasti akan beda arah-arah prioritinya seperti itu. Kalau kayak kita bisa lihat kalau kayak Jokowi ya mungkin kita bisa lihat dia lebih ke infrastruktur. Jadi kayak hal-hal yang tentang distribusi semuanya lebih mudah. Nah, dari segi-segi seperti itulah kita bisa analisa. Kemudian kita juga bisa analisa dari segi hukum, bagaimana aturan-aturannya, misalnya termasuk di dalamnya aturan ketenagakerjaan, undang-undang misalnya pajak dan sebagainya, itu dari segi hukum. Kemudian dari segi kayak pasar pangsa pasar saat ini kayak gimana? Karena kan apalagi sekarang kita lagi di media sosial, kayaknya segala sesuatu tuh sangat cepat tersebar, ya kan? Termasuk di dalamnya kayak misalnya yang lalu PPKM level 1, PSBB yang tahun lalu ngetren Dalgona Coffee. Kalau yang sekarang itu terus rame-rame semua perusahaan, kayak semua food itu semua buat kayak begitu. Kalau PPKM yang lalu waktu yang lagi naik-naiknya COVID, lagi ngetren Kravel. Kayaknya semua bakery buat langsung Kravel. Itu namanya pangsa pasar yang kita analisis. Kita lihat di mana kita bisa masuki seperti itu. Itu dari segi eksternal bisnis. Kemudian input yang ketiga itu adalah internal ASIT. Nah, kalau internal ASIT berarti yang kita analisa betul-betul aplikasi apa yang dia gunakan, sistem informasi apa yang dia gunakan, hardware-nya itu hardware yang bagaimana. Jadi, kalaupun kalian buat nanti ini, kalian harus betul-betul detailkan hardware-nya. Misalnya dia punya satu laptop, satu servernya itu apa spesifikasinya, itu didetailkan seperti itu. Atau dia punya 10 atau 20 workstation, laptop workstation. Itu semua apa spesifikasinya, itu semua didetailkan. Termasuk di dalamnya bagaimana topologi jaringannya. Jadi misalnya servernya di lantai 3, kemudian workstation-nya itu ada di lantai 2 dan lantai 1, bagaimana penggambarannya itu semua dianalisa. Kalau kita merancang ASIT strategic planning. Dan yang terakhir itu adalah external ASIT. Nah, kalau di sini lebih ke tren teknologi yang kita analisa. Tren teknologi yang saat ini berkembang dan akan berkembang beberapa tahun kemudian. Termasuk di dalamnya kita menganalisa tren teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan kompetitor kita. Seperti itu. Oke, kita masuk satu-satu, kita lihat satu-satu. Jadi, yang pertama kita lihat dari internal business environment. Oh, sebelum di sini, ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak ada, Ji? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ji, Luce. Oke. Yang pertama itu internal business environment. Jadi, ada beberapa unsur-unsur dari lingkungan bisnis internal yang perlu kita identifikasi, perlu kita analisis, dan perlu kita pahami dengan jelas. Yang pertama misalnya strategi bisnis. Jadi walaupun yang kita akan rancang ASIT strategic planning, tapi kan kita perlu mengetahui apa strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Dia punya atau tidak. Kalaupun dia tidak punya, berarti kita harus lihat tujuan yang lainnya. Misalnya tujuannya, visi misinya, dan sebagainya. Strategi bisnis, jadi tidak hanya tujuan, tetapi termasuk di dalamnya bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut.
atau sarana apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya kalau misalnya strategi bisnisnya tidak tertulis secara resmi atau tidak dibuat dalam dokumen secara resmi, biasanya ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian analisis melalui hasil diskusi atau wawancara terhadap manajemen atasnya, top manajemennya, seperti itu. Nah, itu dari segi strategi bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah proses bisnis saat ini. Jadi yang kedua yang hal paling penting kita harus lihat itu adalah proses bisnis saat ini. Apa kegiatannya? Entitas siapa saja yang berperan dalam proses tersebut? Misalnya ada entitas customer atau pelanggan, entitas sumber daya manusia apa saja, divisi apa saja yang berperan. Nah, itu juga penting. Jadi bukan hanya prosesnya, tapi siapa saja yang berperan di dalamnya. Kemudian, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Jadi misalnya divisi IT terhadap divisi finansial seperti apa, divisi accounting terhadap divisi marketing bagaimana. Nah, itu juga penting di dalamnya, kita harus analisis. Kemudian lingkungan bisnis. Tunggu. Jadi proses bisnis itu bisnis prosesnya, kemudian aktivitasnya dengan elemen-elemen kuncinya entitas. Nah, kemudian yang terakhir lingkungan organisasi atau lingkungan bisnis. Nah, di sini mulai yang hal-hal yang tidak terlalu krusialnya. Jadi itu tadi dua hal yang paling penting, strategi bisnis dan proses bisnis. Di lingkungan bisnis itu struktur organisasi, aset perusahaan, manajemen stylenya seperti apa, kemudian sumber daya manusianya itu punya keterampilan apa, kompetensi apa, pengetahuan apa, kemudian budayanya bagaimana, hubungan kerjasamanya seperti apa. Biasanya juga di bagian lingkungan bisnis ini kalian harus analisis kayak kalau misalnya dia punya 50 karyawan, dari 50 tersebut misalnya pendidikan terakhir S1 berapa orang, pendidikan terakhir SMA berapa orang, kemudian jenis kelaminnya, kemudian biasanya dibuatkan dalam bentuk diagram. Itu detail-detail seperti itu ya sumber daya manusianya. Itu dari internal bisnis. Pertanyaannya, apa saja metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis internal? Jadi yang pertama ada namanya analisis SWOT. Mungkin kalian sudah pernah pelajari, tapi nanti di sini saya akan pelajari yang detail sekalinya, yang sampai kita bikin matriks SWOT-nya. Karena matriks SWOT itu juga, kalian pelajari tidak sampai matriks SWOT? Kalian pelajari? Atau cuma SWOT yang itu saja yang cari kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman? Iya Bu, hanya cari yang mana kekuatannya, kelemahan. Berarti tidak pelajari sampai matriks SWOT ya? Belum. Ya, nanti setelah kita lihat, kita cari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya, itu harus dilanjutkan ke matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri itu nanti terbagi atas dua. Jadi, kita bisa buat matriks SWOT secara kuantitatif dan kualitatif. Nanti itu kalian bisa lihat pada saat kita nanti pelajari. Kemudian metode analisis kedua dalam internal business environment itu yang kedua itu adalah CSF. Saya tidak tahu kalian pernah pelajari atau tidak ini. Jadi critical success factor. Jadi kalau yang tadi SWOT itu kan paten begitu ya faktornya. Kita cari faktor kekuatannya, faktor kelemahannya, faktor peluang, dan faktor ancamannya. Kalau critical success factor, dia tidak punya faktor yang paten atau tidak punya sudut pandang yang paten yang kita pelajari. Jadi kita yang analisa, kemudian kita lihat apa faktor kunci atau faktor kritikal atau faktor kritisnya
perusahaan ini sehingga dia bisa ada di titik ini seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah analisis value chain. Itu adalah metode ketiga dalam internal business economy. Kalau value chain itu dia ada di factory, jadi digambarkan seperti ini. Nanti kalian buat dalam bentuk seperti ini. Jadi ada namanya, dia terbagi atas dua bagian utama, yaitu primary activities. Jadi dia suruh kita analisa dulu ke aktivitas-aktivitas utamanya dari segi logistik, ini operasional, ini apa? Logistik, input logistik, ini outbound logistik, kemudian marketing dan service. Ini dari segi primary activities-nya. Kemudian yang kedua itu adalah support activity. Nah, ini dia lihat dari segi infrastruktur, human resource management, jadi sumber daya manusianya. Kemudian information, communication, dan teknologi. Dan yang terakhir, recruitment-nya, pengadaannya. Nantinya ketika kalian ingin merancang ASIT strategic planning, bukan berarti kita pakai tiga-tiganya ini. Tidak. Jadi bisa pilih. Kalau mau pakai analisis SWOT saja, ya analisis SWOT saja. Atau kalau mau pakai CSF saja, ya CSF saja. Atau kalau mau pakai value chain saja, ya value chain saja. Tapi ada kadang yang dia combine antara dua. Jadi tidak perlu langsung tiga-tiganya, itu kan terlalu bagaimana. Jadi combine saja antara dua. Misalnya pakai SWOT saja sama CSF, atau SWOT sama value chain. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Metode external IT itu cuma satu yang kita bisa kita gunakan, yaitu namanya metode analisis external value chain. Jadi kalau yang tadi untuk kita menganalisis internal bisnis, kita bisa gunakan salah satu itu adalah analisis value chain. Kalau di external ASIT, yang kita analisis adalah external value chain. Jadi ini kan yang tadi kan value chain ya, punya ya. Kalian bisa lihat. Ini eksternalnya. Ini faktor-faktor yang akan kita kaji. Oke. Itu tadi tentang input dari framework ASIT. Jadi ada empat hal yang kita kaji: internal business, external business, internal ASIT, external ASIT. Dengan masing-masing metode yang bisa kita gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Ibu. Oh ya, oke, Nerissa. Untuk yang ini, setiap yang metode-metodenya ini, Bu, ada tidak contoh kasusnya? Nanti saya kasih dong. Kan kalau nanti kayak misalnya pertemuan berikutnya nanti kita ketemu hari Jumat, itu kita belajar dulu misalnya analisis SWOT. Saya pasti kasih. Jadi saya akan kasih setiap metode analisis yang saya kasih, saya pasti kasih contohnya. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, belum ada, Ibu. Ya, nanti mungkin kalau kita sudah masuk metode analisis ya, baru mungkin bertanya. Nanti kalau saya jelaskan apa, tidak mengerti, kenapa bisa hasil analisis kayak begitu, kalian harus tanya saya. Jangan malu-malu bertanya. Nah, oke.